Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja tertimbun longsor selama 1 jam di Kampung Margabakti, Kota Bogor. Terbukti salahi kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Umi Wahyuni dicopot dari jabatannya. Seorang polisi menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Kabupaten Bogor. Ya, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keputusan itu diambil setelah ia terbukti melanggar kode etik karena membiarkan pergeseran suara dalam rekapitulasi pemilu 2024 lalu. Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Tradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. Itulah keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada Senin 2 Desember kemarin. Mereka memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Umi Wahyuni dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik. Ketua KPU Jabar Umi Wahyuni dinilai membiarkan adanya pergeseran suara untuk salah satu calon anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di Kabupaten Sumedang dalam rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat provinsi pada Maret lalu. Saat itu sebanyak 4.015 suara Partai Nasdem di Sumedang bergeser ke calon anggota DPR RI Jabar 9 Ujang Bey. Hal itu membuat Ujang lolos dan dilantik menjadi anggota DPR RI, sementara EF gagal jadi anggota DPR karena turun ke peringkat 2. Perolehan suara Partai Nasdem pada daerah pemilihan Jawa Barat 9 untuk perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI nomor urut 5 sama Ujang B yang pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam formulir D hasil Kapko DPR, suara partai sejumlah 5.859 berubah menjadi 1.844, sedangkan suara calon anggota DPR nomor urut 5 sama Ujang B dari 10.658 suara berubah menjadi 14.673 suara. Selain itu, Tradu juga memerintahkan salah satu stafnya untuk menghapus video siaran langsung rekapitulasi suara pemilu 2024, khususnya Kabupaten Sumedang, dengan alasan adanya pengamatan data dari KPU RI. Bahwa ada perintah dari Tradu untuk melakukan take down video pembacaan daerah pemilihan Jawa Barat 9. Bahwa pihak terkait atas nama Muhammad Refandi menyampaikan kepada Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bahwa video live streaming YouTube bisa di-hide tanpa dihapus. Kemudian pihak terkait melakukan analisis video live streaming rekapitulasi perhitungan suara daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang yang dibacakan pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5, sehingga video live streaming tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Meski ada sanggahan dari saksi dan Bawaslu, Tradu tetap menandatangani dokumen penetapan hasil rekapitulasi Jawa Barat 9. Atas pelanggaran tersebut, DKPP menyimpulkan Tradu Ketua KPU Jabar terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP pun meminta putusan ini segera ditindaklanjuti. Pemberhentian Ketua KPU ini tentu membuat KPU Jawa Barat harus segera menentukan ketua, sebab tahapan rekapitulasi Pilkada Jawa Barat untuk 27 kabupaten dan kota akan dimulai pada 6 Desember mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Rapat pleno hasil Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya diwarnai dengan protes massa. Meski diprotes, KPU Kota Tasikmalaya tetap menyelesaikan dan mengesahkan hasil pleno tersebut. Bakar ban menjadi cara para pendemo ini memprotes saat rapat pleno penghitungan hasil Pilkada digelar KPU Kota Tasikmalaya pada Senin kemarin. Tak hanya itu, massa juga menutup jalan utama salah satu hotel yang jadi tempat penyelenggaraan pleno. Massa dari berbagai elemen masyarakat ini menolak hasil Pilkada tahun ini karena dinilai banyak pelanggaran. Salah satunya maraknya politik uang.
proses pemilu ini sudah dinodai oleh praktek politik uang yang begitu luar biasa hari ini. Dan ini tidak terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya. Hari ini sangat begitu masif sehingga kami atas nama rakyat Kota Tasikmalaya menyatakan melawan terhadap ketidakadilan, melawan terhadap kelalaian para penyelenggara pemilu di Kota Tasikmalaya. Saya yakin Bawaslu KPU dia mengakui, bahkan kemarin Bawaslu waktu aksi yang kedua kali, Bawaslu menyatakan mengiyahkan telah terjadinya politik uang. Meski protes mengiringi prosesnya, pleno hasil Pilkada Kota Tasikmalaya tetap digelar. Bahkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dinyatakan selesai. Dengan calon nomor 4 yang unggul untuk kota dan juga untuk gubernur pun pasangan nomor 4. Alhamdulillah lancar dengan berkat kerjasama semuanya, termasuk juga insan media yang terus membantu kami sehingga acara kita hari ini lancar. Kita sudah setengah jadi, tinggal kita akan print out dan nanti kita akan bacakan untuk ditetapkan. Dalam rapat pleno hasil penghitungan Pilkada Kota Tasikmalaya, paslon nomor urut 4 Fiman Diki Chandra memperoleh suara tertinggi yaitu 48,33% atau 193.225 suara. Lalu untuk Pilgub Jawa Barat, paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi Erwan Setiawan unggul dengan perolehan 251.125 suara. Namun yang menjadi catatan dalam Pilkada Kota Tasikmalaya adalah penurunan angka partisipasi hanya 70%. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kabar duka pilkada datang dari Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor. Seorang petugas KPPS meninggal sehari setelah pelaksanaan pilkada serentak. Ironisnya keluarga belum mendapat santunan. Jenazah Amit Suharyadi, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, diantarkan ke tempat peristirahatannya terakhir. Anggota KPPS ini dilaporkan meninggal sehari setelah pelaksanaan pilkada serentak. Sang istri mendapat kabar suaminya meninggal saat ia tengah memasak di acara hajatan tetangga. Pagi-pagi minta makan bubur, dikasih sama saya, beliin bubur. Saya berangkat ke tempat yang hajatan, masak. Tahu-taunya suami saya udah meninggal, saya disusulin sama yang sama anak saya, Pak. Datang ke rumah udah gak ada. Kepergian Amit Suharyadi tentu memukul keluarga. Pria 45 tahun itu memang bertugas saat pilkada serentak 27 November kemarin. Petugas KPPS lain mengatakan korban sempat mengeluhkan sakit. Sementara terkait uang santunan masih diajukan dari pihak desa ke KPU. Ada yang dikeluhkan yaitu di bagian perut ya, sakit perut ya, itu. Bantuan dari pemerintah atau seperti apa itu? Sampai saat ini belum, tapi kami pihak desa dengan PPS desa ya sudah mengajukan, mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah ya, khususnya KPU ya, karena yang jelas ini kan salah satu pejuang demokrasi lah ya. Diduga korban kelelahan tetapi tidak mendapatkan perawatan usai bertugas dalam pilkada serentak kemarin. Korban meninggalkan 4 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.